Jadi ceritanya ketahuannya pas mau nikah banget. Jadi tamunya udah pada datang ke gedung resepsi. Masya Allah, Nazibah. Terus akhirnya keluarganya minta maaf sama tamu-tamunya. Karena udah datang tapi nggak jadi pesta. Kalau menurut kakak gimana tuh? Harus lanjutin nikah apa enggak? Wah gila sih. Iya. Mirip-mirip kan kejadiannya? Iya benar. Jadi ketika pasangan lo punya teman yang lebih menggoda, men. Apa yang bakal lo lakuin? Gue nggak bakal pacaran sama temennya pacar gue sih. Kalau gue anaknya gitu. Fotonya di akhir aja ya. 1, 2, 3, action. Dia ngatur-ngatur. Ini pasti gara-gara dia udah nyalain semuanya baru dia sadar. Ya, ntar lupa ini. Gak apa-apa, ini tetap dimasukin ya, biar orang tahu kalau lu juga suka skip. Aduh ya guys, welcome back again on Iya nggak sih? Podcast. Oke, sebelum kita mulai, kita mau disclaimer dulu kalau kegiatan yang kita lakukan ini sudah mengikuti protokol kesehatan, semuanya ada di PCR. Bohong! Kayak Lazada ya. Terus apa? Kan suka bacain itu Adlibs mematuhi protokol kesehatan ya Allah. Benar. Ya sudah lah ya. Sebenarnya dari tadi gue arahnya nggak ke situ, gue tuh mau ngucapin makasih buat semua kalian yang udah mendukung kita selama ini. Iya. Nonton Terima kita, kasih. nge-comment, nge-subscribe. Iya, nggak bosan-bosan ya ngeliatin kita yang bercandaan sebenarnya penting-penting nggak penting buat didengerin, tapi penting banget harus didengerin, ya nggak sih? Tapi gue cukup tertegun ya dari sekian banyak orang yang yang selalu nontonin kita setiap minggunya. Ada satu orang yang akhirnya curhat ke kita gitu. Ini dia yang gue tunggu-tunggu. Masa dari tadi ya, dari kemarin tuh kita doang yang curhat-curhatan. Gue juga perlu dong guys dengerin cerita lo apa. Nanti deh kapan-kapan kalau nggak kita buka polling di Instagram kita. Polling di Instagram kita buat nanyain ada yang mau dicurhatin apa di sini. Bener. Sih? Tapi curhatnya ini kali ini dia lebih ke minta duit ya karena nggak ada duit buat. Kok jadi ke situ ngomongnya? Setelah lebaran nggak ada duit nih, boleh minta duit nggak gitu? Enggak ya, bukan ya. Enggak, bukan. Ini curhatnya lumayan agak pelik. Mungkin kita kali ini harus agak serius dikit kali ya. Okay. Menghargai dia juga. Kita nggak akan sebut namanya karena dia juga minta untuk nggak disebutin namanya. Sebut saja dia Mawar. Kak, aku tuh mau curhat. Jadi aku punya teman. Nggak gitu dong. Tolong serius dong, kasihan nih. Mesti dipencet hidung lo. Kan Terus kata lo Mawar, biasanya aku tuh jualan borax. Ngerti nggak lo? Okay. Nggak, pertanyaan gue ya. Udah gitu Mas juga ketawa lagi. Dia tuh yang paling baik di antara kita, dia aja ketawa. Jahat banget nggak? Ini serius. Oke, serius. Wah, sebelumnya buat siapapun kamu, kita mau ngucapin terima kasih karena udah percaya sama kita buat ngebahas ini. Dan kita akan berusaha sebaik mungkin untuk menyikapi ini gitu ya, dan kasih masukan ke kamu. Enggak. Ya, lu juga suka, gila ini parah banget ya perempuan. Enggak, gue dari tadi berusaha serius. Gue mau ngomong ini nggak salah nih, minta nasihat ke gue. Oke, terus Ke kita. Ya mungkin Aryo lah. Aryo kan anaknya lebih smart, jadi kita serahkan waktu dan tempat kepada Aryo Stungkoro. Nyet, kita tuh kebiasaan ya, kalau tiap kali lagi podcast tuh ketawa-ketawa mulu. Jadi kita yang serius tuh Bonnya pengen ketawa kan. Menurut lu gue kagak tahan ketawa dari tadi. Itu gue udah nahan ketawa. Oke. Tapi Serius, boleh serius. mungkin lebih berempati mungkin kan. Oke. Bacanya nadanya harus gitu ya. Oke. Ya gue udah nyoba serius nih. Oke. Gue nahan ketawa. Please. Respect. Oke. Kak, aku mau curhat. Jadi aku punya teman yang gak jadi nikah. Karena calon istrinya selingkuh sama iparnya sendiri. Nggak boleh ketawa, Aryo. Nyet, gue lebih kepada di zaman sekarang suka aneh-aneh nih orang-orang, gue pusing deh. Kayak judul sinetron ya. Asli. Gimana sih? Bentar. Gue mencerna dulu. Jadi dia punya teman, nggak jadi nikah. Karena calon istrinya selingkuh sama iparnya sendiri. Oh berarti temennya dia cowok nih. Gini, kita sebut aja A. A ini profilnya dia cowok, dia udah mau nikah Sama si B. Tapi dia selingkuh sama iparnya. Si B-nya selingkuh sama... Oh, calon istrinya soalnya ya? Iya, si B-nya selingkuh sama iparnya si A, bener dong? Iya benar. Iya kan?
Waduh. Tapi berarti si iparnya ini calon iparnya dong. Enggak dong. Kan belum nggak jadi nikah, baru calon istri. Ini kan yang ngomong si A-nya kan? Oh iya benar. Iya kan? Iparnya itu calon istrinya selingkuh sama iparnya sendiri. Kayak nggak bisa selingkuh sama orang lain nih cuy. Sejuta manusia yang ada di dunia ini kenapa Asli, lo pilih selingkuhnya sama orang terdekat-dekat situ aja gitu? Main lo kurang jauh cuy. Berarti gimana sih encourage seorang buat selingkuh? Lo juga sekali lagi. Kan gue udah bilang. Jadi ceritanya ketahuannya pas mau nikah banget. Jadi tamunya udah pada datang ke gedung resepsi. Masya Allah, Nazibah Mendalik. Terus akhirnya keluarganya minta maaf sama tamu-tamunya. Karena udah datang tapi nggak jadi pesta. Kalau menurut kakak gimana tuh? Harus lanjutin nikah apa enggak? Wah gila sih. Itu gimana ya ceritanya? Nggak. Di dalam otak gua, yang satu berarti si A ini nggak jadi nikah sama si B dong, otomatis. Karena Iya. B-nya selingkuh sama iparnya. Ketahuannya baru pas lagi mau kawinan. Iya kan? Pertanyaan gue, kalau dia itu adalah iparnya, berarti dia nikah sama kakaknya si A dong? Berarti yang ancur hubungannya nggak cuma A sama B dong, tapi juga kakak iparnya sama kakak aslinya. Justru toksiknya kayaknya dari atas dulu ya, dari si kakak-kakaknya ini, kakak ipar dan kakaknya beneran udah toxic relationship. Terus memang si iparnya ini juga bengal, dia ngelihat ada yang ijo-ijo muda ini, gitu. Wah, Kaktus. gila, gue sikat dulu ya kaktus. Hai, gitu. Jangan dipegang, ntar dia tegang. Udah tuh. Ketawa lagi Mas Nay, parah banget. Baru ngomong puasa. Nggak boleh. Ketahuan dong kita syutingnya pas lagi puasa lu mah. Apa guys, kita kan rajin anaknya ya kan. Gitu jadi, maksud gue ya itu, jadi kayak disikat sendiri gitu langsung ya nggak sih? Apanya sih yang disikat sendiri? Bentar, orang juga nggak ngerti. Tiba-tiba lu ngomong ya disikat sendiri. Itu Apanya? si Gigi. calon iparnya itu sama kakak iparnya disikat sendiri calon istrinya, Gila ih, Nazibah Mendalik banget. ya kan? Gitu. Nggak. Berarti kalau misalnya ditanya, menurut kakak gimana? Menurut gue, definitely keputusan paling benar jangan nikah. Iya lah, gila. Kalau menurut gue juga gitu, karena gue nggak kebayang sih kalau itu sampai dia udah nikah ya. Terus itu kan makin sering ketemu kan berarti kan? Makin terjadi perselingkuhan di ujung sana, terus kayak misalnya lu makin ribet nggak sih? Kalau nggak jadi kawin kan ya udah gitu. Kalau lu udah punya anak gitu, terus gimana tuh? Karena tahapannya gini, lo selingkuh aja udah salah. Ketika lo mau nikah terus pasangan lo selingkuh itu udah salah banget. Pun mungkin ada sesuatu hal yang lo dulu pernah bilang gitu ya. Kalau vas bunga ibaratnya udah pecah, nggak mungkin bisa nyatu lagi bersih banget gitu. Benar, Tetap ada benar. kelihatan retakannya, ngerti nggak lo? Tapi ya mungkin masih bisa lo susun lagi jadi vas bunga. Fungsinya masih sama vas bunga. Tapi udah nggak sebagus dulu aja. Iya, tapi percuma juga kan kalau lu terusin berarti kan? Itu. Tapi masih mungkin lah ketika lo misalnya memaafkan dia. Tapi ketika dia selingkuhnya sama ipar lo sendiri, men. Yang lo lihat terus tiap hari gitu kan bakalan. Wah, gila sih. Pun kalau gue jadi si lakinya, Iya. gue bakal mikir kayak, anjing gue bete-nya sama dua orang. Gue bete sama calon istri gue bete juga dong sama ipar gue. Iya nggak? Udah gitu kayaknya yang bayarin nikahannya keluarganya ya. Maksudnya which is jangan-jangan kakak iparnya itu. Yang bayarin nikahannya. Ini sampai keluarganya yang minta maaf segala macem. Yang kalau yang bayarin kakak iparnya, ternyata kakak iparnya yang kaya gitu. Terus kayak dibeli nggak sih tuh perempuan? Si calon istrinya itu kayak, nih gue bayarin nikahan lo nih. Nah, gue pakai nih. Wow, ngomongnya dipakai. Enggak. Kalau itu lebih parah lagi. Karena lo kebayang nggak? Oke, berarti kakak iparnya itu keluar dari keluarga itu buat punya pasangan baru sama si B ini kan? Let's say, misalnya mereka cerai nih, kakak iparnya cerai sama kakaknya asli kandungnya si A ini. Iya. Dia nikah sama si B nih. Lah sumber keuangannya hilang dong si keluarga itu. Kalau emang bener kakak iparnya yang biaya ini. Iya, masalahnya si kakak iparnya kayaknya nggak mau cerai sama si kakaknya ini deh. Jadi dia tetap aja belanja-belanja di mana-mana gitu. Kayak emang sakit sih itu orang kayaknya. Yang sakit siapa menurut lo? Si iparnya. Lah menurut gua kakaknya juga sakit sih. Kenapa? Iya terus kakaknya masih mau bertahan gitu. Eh, Kebayang nggak? Lo bertahan sama Iya. orang yang udah ngancurin hubungan adek lo. iya. Udah nggak sih kayaknya ya. Pasti udah nggak dong abis itu kan.
Nggak tahu Kok juga. tahu banget sih, bentar. Kenapa nih? Kalau lo tahu banget nih. Ini jangan lo yang curhat ya? Lo jangan nanya ke gue dong, tadi kirain gue calon istrinya lagi. Makanya gue jadi bingung. Kenapa lo tahu tiba-tiba kakak iparnya punya duit? Tiba-tiba sekarang mau cerai. Kenapa lo jadi tahu banget? Coba yuk cerita sama gue aja yuk. Gue usah depan kamera yuk. Gue curiga lo yang cerita. Aduh, gue udah capek banget ya lagi. Bisa yuk. Tahan yuk. Haus nih, lagi puasa. Gak, tapi benar. Ini mungkin kejadian juga sama. Lu kebayang kalau misalnya lu punya, gini deh. Nggak usah cari orang lain deh. Ketika lo punya pacar, terus pacar lo ngenalin sama temennya dia. Ini lu suka sama temennya dia. Ngerti nggak? Iya. Mirip kan kejadiannya? Iya, benar. Jadi ketika pasangan lo punya teman yang lebih menggoda, men. Apa yang bakal lo lakuin? Gue nggak bakal pacaran sama temennya pacar gue sih. Kalau gue anaknya gitu. Nggak bakal gue. Never say never ya? Dilarang pacaran sama mantannya temen gitu. Mantannya Bingung. iya bener gitu. Mantannya pacar kek, mau mantannya temen kek. Pokoknya kalau circle-nya masih itu gue nggak akan sih. Gitu. Karena buat gue pasti antar akan bikin situasinya jadi makin rusuh ya kan. Maksudnya antar mereka kan pasti jadi nggak enak gitu. Berarti menurut lo, lo nggak mungkin pacaran sama orang yang satu circle sama lo. Karena sebelumnya juga di podcast kita yang dulu lo pernah bilang kalau lo nggak mungkin pacaran sama teman lo kan? Iya benar. Makin kecil aja jodoh gue. Nah, itu dia baru gue mau bilang. Iya, tapi begitu sih. Veteran begitu, soalnya gini. Tapi berarti mungkin dong kalau lo punya pasangannya pendeta gitu? Enggak. Gua lebih baik cari stranger sih, gitu. Karena orangnya kalau gue udah kenal nggak mungkin. Enggak. Nggak, maksud gue, kan berarti kemungkinan lo ketemu sama orang tuh di gereja. Ya nggak circle lo kan? Gereja circle gue dong. Enggak, maksudnya kayak gini nih, misalnya ya. Ini kasusnya gini aja nih. Kayak mantan gue yang terakhir, itu ternyata kenal sama mantan gue sebelumnya si Mas. Pasti dong. Karena si videografer ini pernah nge-shoot dia. Pasti. Ketika gue jalan sama dia, yang which is gue nggak tahu mereka pernah ada hubungan pekerjaan. Tapi kan masih di industri yang sama. Iya kan gue nggak tahu, tapi tetap aja gue sama dia nggak rela walaupun udah kelongkap segitu jauh gitu. Maksudnya kayak dia masih berusaha buat ngejelek-jelekin gue ke pihak satunya gitu. Jadi buat gue belajar dari situ, orang yang udah lama aja nggak gitu masih bisa menyebabkan sesuatu hal tuh nggak baik gitu loh. Jadi better nggak usah gitu loh. Nggak usah sampai satu circle. Gue pernah nggak ya? Soalnya kan susah juga ya, lo kan nggak mungkin bisa ngecekin juga. Dan itu pas gue taunya tuh pas udah jadi gitu loh. Baru gue tahu, oh ternyata dia pernah nge-shootin ini. Terus baru kebongkar tuh cerita-ceritanya dia juga gitu. Cerita-cerita si mantan gue ini. Oh. Gitu. Gue pernah nggak ya kejadian kayak gitu? Kayaknya nggak pernah sih. Ya gue nggak pernah suka sama. Oh kalau cuma ngecengin doang sih pernah. Tapi kepikiran gue untuk kayak gue ninggalin pacar gue terus gue jadi sama temennya, gue nggak pernah sih. Iya kan, gila lo kebayang nggak sih bisa perpecahan darah nggak sih tuh kalau kayak gitu? Tapi mantan gue pernah cerita hal yang sama. Jadi dia pernah, intinya pacar gue itu diselingkuhin sama pacarnya gara-gara pacarnya ngedeketin temennya dia. Bingung gak lo? Jadi cerita gitu. Gimana? Aku tuh sedih banget karena mantan aku yang sebelum kamu, bisnis mantan gue punya mantan yang sebelum gue, itu mutusin pacar gue pada saat itu, gara-gara dia tuh kecantol sama temennya pacar gue. Tapi pasti si temennya itu sama si mantan lo itu pasti jadi nggak baik hubungannya. Karena kalau memang dia temen, dia nggak akan iyain. Gila, lo masih udah tahu itu pacarnya temen lo sikat juga. Tapi ya, gue pernah kejadian waktu gue sekolah nih dulu. Gue ada kenal satu anak Manado, cewek lah. Terus gue sering main sama dia lah. Gue tuh SMP tuh anak baik-baik.
Begitu kenal sama dia, jadi bandel gitu, kayak baru tahu main, iya. Jadi kayak gue pulang nggak langsung pulang, nongkrong, main, apa segala macam, sampai rapot gue tuh merahnya 13 cuy. Rapot bayangan, ya. Merah gue 13, bayangin. Oh nggak kaget ya lu sekarang kayak gini ya? Enggak, terus mak gue marah dong. Akhirnya gue nggak boleh ini lagi. Nah, tapi gue dulu pakai jemputan. Gue pakai jemputan tuh harusnya begitu pulang kan gue naik jemputan pulang. Nah, dia tuh bisa ya, si temen gue cewek ini, dia tuh bisa rela-relain dia begini. Udah lu main tempat gue aja, karena dia nggak pakai jemputan. Jadi dia saking mau ngiritnya tuh ya, dia bilang dia ada satu cowok naksir gue gitu. Udah, si Susan anterin pulang aja dong. Anterin pulangnya ke rumah dia. Jadi dia sekalian nebeng pulang. Terus gue dari sana gue pulang jalan kaki kan anjing ya. Lo ngerti gak maksud gue? Tapi ujung-ujungnya pas gue kan memang gak suka sama tuh cowok ya. Gue kayak, iya dia kan suka sama lo gini-gini. Enggak, gue bilang gitu, gue gak mau kok sama dia gitu. Gue gak suka. Udah dong. Ngejauh kan. Disikat sendiri sama dia tuh cowok. Gue kalau kayak gitu, maaf tapi ya. kalau kejadian kayak gitu menurut gue emang lakinya juga kampret aja sih. Karena kesannya tuh kayak ya udah kalau emang soalnya nggak mau sama gue dapat yang mana aja deh, yang penting gue dapet gitu, ngerti gak? Lebih gila yang cewek dong, lu udah manfaatin itu cowok buat nganterin pulang dengan dalih mau nganterin gue, dan itu nggak terjadi sama satu cowok doang. Banyak, makanya gue bilang nih cewek sih nggak bener. Untungnya mah gue kan, makanya gue bilang feeling orang tua tuh udah paling bener. Dia dari pertama udah nggak suka sama nih perempuan gitu, lo jangan main sama dia gini-gini. Gue tetap ngotot gitu, gue bilang ini asik kok anaknya gini-gini. Akhirnya sekarang terakhir gue denger dia sempet kawin sama cowok Turki waktu itu. Terus cuma berapa bulan doang lagi hamil anak yang pertama, baru 2 bulan ngelihat cowoknya selingkuh di klub mana gitu, gue lupa X2 atau apa gitu. Terus udah gitu, Jakarta sih. Iya, akhirnya dia cerai sama lakinya. Terus dia kawin lagi sama satu berondong. Terus setahu gue dia tinggal di apartemen gitu kan sama berondongnya sama anaknya. Terus ketangkep jualan narkoba cuy. Gue udah gak mau komentar ya. Nggak, maksud gue gini loh. Dari situ kadang-kadang kita bisa tahu kualitasnya manusia itu kayak apa, karakter. Benar-benar. Gitu. Jadi balik lagi menurut gue bukan permasalahannya itu lo sama siapanya gitu, tapi kalau lo memang ngerasa itu nggak bener gitu dan lo masih ngelanjutin, berarti lo secara karakter tuh lo nggak bener. Kalau lo pasti sama temen lo pasti masih ada rasa sungkan dong. Nggak mungkin kayak misalnya mantan lo gitu terus kayak ini ada sahabatnya terus mau lo pepet juga sahabatnya, pasti rasanya nggak enak dong. Berarti kan pasti lo akan ngejaga itu deh, kecuali kayak gue kan nggak tahu dan tuh mereka nggak sahabatan anyway gitu, tapi ya tetap yang satu nggak terima. Emang sakit sih dia, udah gitu aja. Ya, mau mantan lo sakit semua aja deh. Dua-duanya juga. Sakit. Iya kan, sakit kan. Sakit. Jadi kalau misalnya kita boleh kasih saran nih ya buat lo siapapun itu, ya kalau menurut kakak gimana? Menurut gue keputusan lo udah paling bener. Keputusan dia udah paling bener. Kalau misalnya dia memutuskan, bentar, dia temen yang mana sih? Temen yang cowoknya ya? Oh, udah paling bener kalau memutuskan tidak jadi menikah. Iya. Lo cari aja yang lain karena you deserve better of course. Dan kalau gue boleh saran sih, lo kasih space antara lo sama kakak lo sendiri, kakak kandung lo ya. Karena maksud gue, ini kan hubungannya antara kakak kandung lo juga, kakak ipar lo juga. Lo nggak usah peduli lagi sama kakak ipar lo jaga hubungan baik-baik sama kakak lo sendiri aja. Lo make a space lah menurut gue, itu udah paling benar. Ya nggak sih, sambil lo mikirin step kedepannya mau gimana. Karena menurut gue, kalau dilanjutin pun akan jadinya toxic relationship-nya akan the whole family. Nyampur gitu loh. Jadi buat apa lagi kalau misalnya lo kayak piara duri dalam daging kan, istilahnya kayak gitu. Walaupun duri sebenarnya sama dia dalam daging kan. Duri itu adanya di ikan, bukan di daging. Ikan itu sebutnya daging. Oh iya. Ikan. Bentar lagi gue dibunuh kayak Pak Ari Astungkoro. Sabar. Aduh, kasihan banget nih yang lagi curhat sama kita. Mohon maaf, kita Bisa, bukan yang menghargai, bisa. tapi yuk bisa yuk. Itu cuman itu yang bisa kita lakuin. Tapi terima kasih udah curhat sama kita. Please, buat yang lain nih kalau misalnya mau curhat boleh banget. Kita bakal menyertakan, ada email kita di bawah kolom komen gitu ya. Silakan kalian kirim aja kalau ada permasalahan yang mungkin mau kita bahas. Tapi balik lagi, kita berdua jujur nggak bisa menyelesaikan masalah lo masing-masing karena kita berdua juga banyak masalah. Tapi mungkin kita bisa bantu untuk ngasih saran dan masukan. Iya, masukan, bukan masukin.